Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang silang budaya lokal dan Hindu sejarah Indonesia paket C modul 3. Langsung saja pendahuluan. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis dengan komoditasnya yang dibutuhkan menyebabkan Indonesia menjadi salah satu jalur perdagangan yang banyak disinggahi kapal-kapal dari berbagai negara. Salah satunya adalah India. Hubungan dagang antara orang-orang Indonesia dan India telah membuka celah untuk masuknya pengaruh budaya India di Indonesia. Bagaimana proses ini sesungguhnya terjadi masih menjadi suatu teka-teki yang masih belum sepenuhnya dapat diungkap oleh penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Meskipun demikian, pendapat para ahli dibedakan menjadi dua. Yang pertama, para peneliti beranggapan bahwa rakyat Indonesia berlaku pasif terhadap proses ini. Yang kedua, mereka beranggapan bahwa rakyat Indonesia memiliki peranan penting dalam proses ini. Lanjut slide berikutnya. Akulturasi kebudayaan merupakan suatu proses percampuran di antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Kebudayaan baru yang menjadi hasil pencampuran tersebut masing-masing tidak kehilangan ciri khas kepribadiannya. Oleh karena itu, untuk dapat berakulturasi tiap-tiap kebudayaan harus seimbang. Begitu pula untuk akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dari India dengan kebudayaan lokal asli Indonesia. Nah, ini terdapat contoh-contoh akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan lokal asli Indonesia. Yang pertama, akulturasi seni rupa dan seni ukir yang dapat kita lihat di dinding candi. Misal warga belajar berkunjung ke Magelang, itu terdapat Candi Borobudur. Nah, di situ di candinya itu ada ukiran. Nah, itu termasuk dalam seni ukir. Yang kedua, akulturasi bangunan seperti bangunan megah, patung atung, perwujudan Buddha atau dewa. Yang ketiga, ada akulturasi seni aksara dan seni sastra. Seni sastra pada masa itu berupa puisi dan prosa. Kita dapat melihatnya dari isinya dikelompokkan menjadi 3. Kitab, hukum, tutur atau tutur keagamaan, wiracarita atau kepahlawanan. Yang keempat, akulturasi seni pertunjukan. Gamelan merupakan salah satu instrumen seni pertunjukan. Misal kita menonton pagelaran seni itu pasti ada yang namanya gamelan. Itu merupakan salah satu instrumen seni pertunjukan. Yang kelima, akulturasi sistem kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Yang keenam, akulturasi arsitektur. Contohnya candi, ada Candi Pringapus, Candi Sewu, dan tadi yang saya sampaikan ada di Magelang Candi Borobudur. Masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ini terdapat teori-teori. Yang pertama, teori kesatria. Menurut teori ini, kedatangan para kesatria ke Indonesia disebabkan oleh persoalan politik yang terus berlangsung di India, sehingga mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam peperangan tersebut terdesak, dan para kesatria yang kalah akhirnya mencari tempat lain sebagai pelarian, salah satunya ke wilayah Indonesia. Ilmuwan yang mengusung teori ini adalah Sisi Berg dan Mukherjee. FDK Bosch, ini gambar yang ada di bawahnya ini, yang bernama FDK Bosch. Ia adalah seorang yang menentang teori kesatria. Menurut pendapatnya, seandainya seorang raja India telah berhasil melakukan penaklukan ke negara-negara yang jauh, maka akan sangat wajar untuk mempermaklumkannya kepada rakyat dalam salah satu prasastinya. Lanjut, yang kedua ada teori Waisya. Teori Waisya menyatakan bahwa masuknya kebudayaan Indonesia masuk ke Indonesia di bawah
dan disebarkan oleh pedagang yang berlabuh di Indonesia. Pedagang India tinggal di Indonesia untuk beberapa waktu sambil menunggu angin yang tepat untuk melanjutkan perjalanannya. Ada juga yang memilih untuk tinggal di Indonesia dengan berbagai alasan. Nah, hal ini menyebabkan terjalinnya suatu komunikasi yang menyebabkan mulai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Yang ketiga ada teori Vaishya. Teori Vaishya mengatakan bahwa yang telah berhasil mendatangkan Hindu ke Indonesia adalah kasta Vaishya, terutama para pedagang. Nah, ini tokoh teori Vaishya yaitu N.G. Krom. N.G. Krom mengajukan hipotesis yang memberikan peran kepada golongan pedagang yang datang untuk berdagang, sehingga golongan terbesar di antara orang-orang India yang datang ke Indonesia merupakan golongan pedagang. Mereka menetap di Indonesia dan kemudian memegang peran dalam penyebaran pengaruh budaya-budaya India yang dilakukan melalui hubungan dagang mereka dengan penguasa-penguasa Indonesia. Krom juga berpendapat bahwa terjalin suatu perkawinan antara pedagang tersebut dengan perempuan Indonesia. Perkawinan ini merupakan saluran penyebaran pengaruh yang penting. Lanjut, slide berikutnya ada tokohnya itu bernama von van Faber. Ia mengungkapkan bahwa peperangan yang terjadi di India telah menyebabkan golongan Sudra menjadi orang buangan. Mereka kemudian meninggalkan India dengan mengikuti kaum Vaishya. Dengan jumlah yang besar, diduga golongan Sudra lah yang memberi andil dalam penyebaran budaya Hindu ke Nusantara. Adapun penentang teori Vaishya itu bernama Van Leur dan F.D.K. Bosch. Van Leur mengajukan keberatan terhadap teori Vaishya. Dia beranggapan bahwa kampung keliling di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan rakyat biasa di tempat itu. Hubungan antara para pedagang India dengan penguasa hanyalah dalam bidang perdagangan. Tidak dapat mengharapkan suatu pengaruh budaya yang dapat membawa perubahan dalam tata negara maupun pandangan agama dari mereka. Selain itu, mereka berasal dari kalangan masyarakat yang tidak tinggi. Sedangkan menurut Bosch, apabila memang benar golongan pedagang memainkan peranan yang penting dalam proses penyebaran kebudayaan seperti yang dijelaskan dalam teori Vaishya, seharusnya pusat-pusat peradaban Hindu harusnya ditemukan di sepanjang pantai atau di tempat-tempat yang lazimnya disinggahi oleh para pelaut yang hilir mudik. Selanjutnya ada teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa masuknya kebudayaan India ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana. Hal ini merujuk kepada naskah tulisan tangan kitab undang-undang, ruang belajar dan biara yang tidak terdapat dalam lingkungan para prajurit ataupun pedagang, tetapi lebih cocok dengan golongan keagamaan. Nah, golongan-golongan ini bisa saja golongan alim ulama dan ahli hukum, sarjana-sarjana sastra dan filsafat, ahli-ahli kitab suci. Dengan kata lain, semua golongan ini merupakan golongan yang dalam istilah yang digunakan pada abad pertengahan disebut dengan sarjana-sarjana agama. Poin dari teori ini adalah bahwa agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan Sudra yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Yang kelima ada teori nasional. F.D.K. Bosch berpendapat bahwa dalam proses penyebaran agama Hindu, orang-orang Indonesia memiliki peranan aktif. Setelah menjadi pemeluk agama Hindu, mereka kemudian aktif dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu. Nah, opini ini didasarkan pada penemuannya mengenai elemen-elemen kebudayaan India yang ada dalam budaya Indonesia. Sesuai dengan pendapatnya, pada waktu itu golongan cendekiawan dipanggil dengan sebutan celek gitu. Yang keenam ada teori arus balik. Dalam teori ini dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing yang datang. Mereka juga aktif mencari pengetahuan di tanah asal agama Hindu dan setelah lulus mereka kembali ke Indonesia untuk berbagi pengetahuan.
Nah, teori arus balik mengatakan bahwa yang telah berperan dalam menyebarkan Hindu di Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Mereka adalah orang yang pernah berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Lanjut, slide berikutnya. Aliran-aliran Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia. Peninggalan pada abad-abad pertama ketika Hinayana telah meluas dan mendalam sehingga menjadi Mahayana, dan pengabaran cita-cita Buddha yang paling tinggi telah dijadikan suatu kewajiban dan panggilan bagi semua makhluk. Maka Buddhisme itu kemudian memancarkan suatu kekuatan misioner yang besar, yang sampai waktu itu belum dikenal. Sangat banyak para peziarah yang telah siap untuk mengabarkan ajaran keselamatan yang sebenarnya ke tempat manapun. Nah, tadi penjelasan mengenai silang waktu lokal budaya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.